pulang, Pak. Udah pulang, Pak. Pulang awal ya, Pak. Namaku Hana. Aku nekat berani mengungkapkan semua ini karena terdorong dari maraknya berita tentang peredaran video mesum yang mirip artis Ariel dan Luna Maya. Aku merasa kisahku ini hampir mirip seperti cerita mereka. Waktu itu, aku baru saja pulang ke rumah. Saat itu suamiku sudah menungguku di depan pintu. Awalnya, dia tanya aku dari mana. Ya aku bilang saja dari ketemu sama teman-teman. Tapi aku merasa ada yang gak beres sama dia. Wajahnya sudah kelihatan sangat emosi. Pas. Udah pulang, Pak. Pulang awal ya, Pak. Sakit, Pak. Bangun kamu! Bangun! Tapi aku tetap mencoba mencari-cari alasan yang kira-kira bisa diterima dia. Aku berbohong. Tapi dia tahu aku berbohong. Nada bicaranya makin keras. Saya tidak tahu. Sakit, Pak. Kamu tidak pernah tahu diri. Bangun kamu Sela. Bangun! Sakit. Jangan, Pak. Kamu telah mengkhianati cinta. Kamu telah mengkhianati aku. Kamu buat kecewa aku. Aku merasa aku sudah mulai terpojok. Sampai akhirnya dia langsung nuduh aku begitu saja. Aldi tahu kelakuanku. Aldi marah besar kepadaku. Dia memakiku. Dia mengumpat aku pakai kata-kata kasar. Malam itu kami ribut besar. Sekarang, Bapak ngapain, Pak? sekarang kamu angkat kaki dan pergi dari sini. Pergi. Tidak mau lihat. Aku buat sama kamu. Pergi. Ya. Pergi. Pergi dari sini. Pergi. Pemirsa, video mesum yang menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini tidak luput juga dari perhatian situs pengakuan telarang.com. Dan kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang wanita yang bernama Hana yang mengaku menjadi salah satu korban akibat video mesum tersebut. Berawal dari keikutsertaannya untuk mengikuti arisan, pelan-pelan dia dapat mengusir rasa kesepiannya akibat ditinggalkan bekerja oleh suaminya keluar kota. Akan tetapi di kemudian hari, Hana tidak menyadari bahwa kegiatannya itu justru mempertaruhkan kebahagiaan rumah tangganya dengan Aldi. Bagaimana kisah Hana? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan telarang.com. Suamiku, Aldi, adalah seorang pengusaha yang cukup sukses di kotaku. Tapi sayangnya, aku dan suamiku belum juga mempunyai keturunan. Aldi sering meninggalkanku untuk pergi mengurus bisnisnya ke luar kota. Mama. Ini Papa. Udah siap, Pak? Iya. Papa sudah siap mau berangkat. Papa udah rapi, udah ganteng. Gimana, Mas? Duduk dulu, Mah. Papa mau bicara. Ma, Iya, Pak. Papa kan masih ada urusan di luar yang Papa harus selesaikan. Jadi terpaksa Mama Papa tinggal di rumah sendiri lagi. Ya? Berapa lama, Pak? Ya, mudah-mudahan saja urusan Papa cepat selesai. Paling lama ya 1 bulan, Ma. Pak, 1 bulan. Lama sekali sih, Pak, ninggalin Mama. Kemarin sudah 1 minggu ninggalin Mama. Sekarang ninggalin Mama 1 bulan lagi. Apa nggak kasihan sih, Pak, sama Mama? Papa kasihan sama Mama setiap saat.
Kadang aku merasa kesepian. Aldi sering menyuruhku untuk pergi mencari hiburan atau mengajak teman-temanku untuk main ke rumah. Kalau Mama merasa kesepian, Mama bisa undang teman-teman Mama biar bisa nemenin Mama di rumah ya. Teman mama kan pada sibuk semua, Pak. Ya coba dulu lah, Ma. Ya, ini kan demi Bapak. Kita ya. Ya. Oke, Bapak berangkat dulu. Mama di rumah hati-hati sayang. Ya, janji ya, Pak. Pulang. Janji ya. Oke. Oke. Iya sayang. Hati-hati ya, Pak ya. Ya. Mama juga hati-hati di rumah. Ini, Pak, udah saya siapin kopernya untuk segala sesuatu persiapan Kakak udah siap. Hati-hati sayang. Perkataan Aldi mungkin ada benarnya juga. Lalu ku kontak temanku satu-satu. Akhirnya kita mengadakan janjian untuk ketemuan. Halo? Stella ya? Ya. Hey, gimana kabarnya? Teman-temanku ini kebanyakan juga berasal dari kalangan yang sama denganku. Dan mereka ini sering ditinggalkan suaminya keluar kota juga. Ya, boleh dibilang kami ini istri-istri kesepian lah. Sampai suatu ketika ada salah seorang teman kami namanya Stella mengusulkan bagaimana kalau kami ini ngadain arisan. Gimana kalau kita tiap bulan bikin acara? Setuju nggak? Acara apa? Arisan. Boleh. Tapi arisannya bukan pakai duit loh ya. Wah, waktu itu ribet banget. Semua pada setuju sih. Tapi kebanyakan dari teman-temanku ini mengusulkan kalau arisan kita itu nggak usah dalam bentuk uang. Tapi waktu itu sempat bingung juga. Maksudnya apa sih? Tiba-tiba si Stella nyeletuk. Gimana kalau arisan berunding? Terus Apa dong Stella? arisan berondong. Berondong. Jangan pura-pura nggak tahu gitu dong. Arisan berondong? Yang bener aja. Awalnya aku cuma pernah dengar istilah itu sih. Tapi aku belum pernah ngerasain ikutan arisan begituan. Enggak lah. Kalau suaminya pada datang gimana? Pinter-pinternya ibu-ibu aja. Kan nggak sampai keranjang kan. Cuma buat sini. Itu ya, biar PPT gitu ya. Siapa tahu nanti yang datang Buana. Kupikir gila juga ya. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba sih. Toh kalau pas kebagian, mendingan aku kasihin temanku yang lain aja. Gak usah takut, santai aja. Pokoknya cakep loh. Sistemnya gimana? Arisannya sistemnya gimana? Pakai kocak. Oh gitu? Iya. Nanti diundi yang dapat gitu. Bisa dilemparkan nggak? Aduh, yang dapat dilempar. Kalau aku aja dikasihkan sama Buana, kan kasihan dia. Oh iya ya, ya. Iya. Iya, buat Buana aja nanti berondongnya itu. Kalau aku yang dapat aku kasihkan Buana lah. Gimana? Setuju ya? Setuju ya? Daripada ditinggal suami, udah di rumah sendirian, nggak ada Sepi. anak. Aku nggak ditinggal, enak. kalian juga ditinggal kan sama ada kan anak, bete. ada anak di rumah. Ya, jangan gitu Gimana? dong, mentang-mentang punya anak. Sabar. Makanya ini. Yang ada di kepalaku saat itu, yang penting aku bisa senang, have fun dengan teman-teman, daripada kesepian ditinggalkan suamiku. Ya, singkatnya, akhirnya aku dan teman-temanku memulai arisan itu. Sampai suatu hari, Teman mempunyai arti penting bagi kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika pengaruh teman justru dapat menjerumuskan kehidupan kita? Tetap ikuti kisah Hana hanya di pengakuanterlarang.com.
suatu hari aku yang dapat arisan itu. Gimana ngomong-ngomong? Yang kemarin jadi nggak? Ya jadi dong, udah Tenang aja, aku udah nyiapin. Namanya udah kelihatan cocok. kenapa Aku nggak udah jadi? nyiapin, tenang aja ya. Apanya? Lotrenya. Lotrenya. Ya, ada nggak namaku di situ? Semuanya ada. Oh ya. Cocok ya? Iya. Pakai ini aja. Dilepas dulu. Apa itu? Oke. Kita mulai. Oke. Aduh, Ini deg-degan. deg-degan nih. Bu Hana deg-degan. Aduh, jangan deg-degan dong. Ya, semua Bu pasti Hana kan deg-degan sih. deg-degan. Produknya cakep sih. Tuh, lihat tuh. Kamu aja yang baca. Aduh, gimana ya? Awalnya sih kutawarkan pada teman-temanku. Mereka semua justru memaksaku. Lawan tetangga saya gimana nih nanti? Pinter-pinternya Bu Hana aja kalau gitu. Pinter-pinternya Bu Hana Jangan dibawa lah. pulang ke rumah. Ya, tapi tetap Ketemuan aja di luar. Jangan ngeres lah, ini kan cuma untuk temen Untuk ngobrol, temen curhat biar aja. nggak bete. Iya nggak? Iya kan? Ganteng kan? Ganteng kan? Ganteng, habis. Mereka mencoba membuatku berani mengambil tantangan itu. Jujur aja, aku bingung. Bagaimana kalau Aldi tahu? Lagi pula, itu kan sebuah pengkhianatan. Tapi kupikir-pikir lagi, toh aku juga kesepian. Selamat deh menang arisan. Ya, oke Selamat, deh. Bu. Selamat. Gimana nih teman-teman? Setuju nggak? Setuju. Oke ya Bu ya, sekarang kan ini udah jatuh ke tangannya Bu Hana. Udah deh, terserah mau diapain aja urusan Bu Hana. Menang arisan soalnya. Ya deh, jangan khawatir, tunggu nanti giliran ya kan? Udah deh, nggak usah buang-buang waktu. Udah sana. Ku coba sekali aja kan nggak apa-apa. Lagi pula, nggak mesti harus berakhir di ranjang kan? Kan aku bisa ngobrol-ngobrol aja sama dia. Atau pergi kencan. Having fun kemana. Akhirnya, aku ambil kesempatan itu. Aku ajak dia kencan. Namanya Raka. Awalnya, aku pikir aku nggak akan berbuat yang lebih pada Raka. Tapi Raka itu orangnya gampang bikin aku nyaman. Rasanya bahagia deh deket-deket sama dia itu. Aku merasa seperti dilindungi banget. Sampai akhirnya Hana semakin terjebak dalam dunianya sendiri. Kesepiannya selama ini mulai terobati oleh hadirnya Raka. Akankah Hana menyadari bahwa perbuatannya ini salah? sampai akhirnya aku khilaf dan berhubungan dengan Raka layaknya suami istri. Bukan cuma itu, bahkan aku juga nggak keberatan waktu Raka merekam semua yang terjadi antara aku dan Raka. Sebenarnya aku sangat menyesal kalau ingat Aldi. Tapi aku mendapat kepuasan lain dari Raka. Dia bisa mengisi kekosongan yang ada dalam diriku. Aku ngerasa cocok aja sama Raka. Dan sialnya lagi, ternyata gak cuma aku aja. Teman-temanku juga puas dengan pelayanan yang Raka berikan. Singkatnya,
Raka jadi primadona buat kami. Sampai suatu hari, suamiku tahu kelakuanku. Aku bingung. Dari mana dia bisa tahu? Apa mungkin salah satu temanku ada yang membocorkan rahasia ini pada suamiku? Saat itu aku sangat menyesal. Mulutku seperti kekunci. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Dia marah besar. Sampai akhirnya dia menamparku. Bangun kamu! Bangun! Ternyata seperti ini kelakuanmu. Aku langsung gak terima. Aku berusaha membela diri kalau ini semua aku lakukan karena aku kesepian sering ditinggal dia. Tapi dia gak mau tahu. Dia sudah gak mau lagi lihat mukaku. Dia memutuskan untuk meninggalkan aku. Saya tidak tahu. Kamu tidak pernah tahu diri. Bangun kamu sekarang. Bangun. Kau pikir main-main? Kelakuan seperti itu main-main? Kamu tidak pernah menghargai aku sebagai suamimu, Kak. Hanya main-main aja. Dekat. Jangan, Pak. Kamu telah mengkhianati Sinta. Kamu telah mengkhianati aku. Kamu buat kecewa aku. Sekarang, Bapak ngapain, Pak? sekarang, kamu angkat kaki dan pergi dari sini. Pergi. Aku tidak mau lihat. Aku buang sama kamu. Pergi. Dia. Pergi. Pergi dari sini. Pergi. Ternyata masalahku nggak berhenti di situ aja. Berita tentang video porno yang sedang jadi topik hangat di masyarakat belakangan ini bikin aku cemas. Aku jadi ingat video adegan mesumku dengan Raka. Aku khawatir kalau suatu hari nanti aku juga jadi salah satu korbannya. Sekarang, kamu angkat kaki dan pergi dari sini. Pergi. Aku tidak mau lihat. Aku buang sama kamu. Pergi. Dia. Pergi. Aku cemas kalau Raka berniat jahat menyebarkan semuanya. Aku nggak bisa ngebayangin bagaimana jadinya kalau video itu dikonsumsi banyak orang. Mau kasih penjelasan apa dengan keluargaku nanti? Aku benar-benar menyesal telah berbuat bodoh melakukan hubungan gila itu. Dan sekarang aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi. Apakah aku harus berterus terang dengan keluargaku dengan resiko aku bakal menanggung malu seumur hidup? Atau aku harus minta maaf kepada suamiku, Mas Aldi, dengan apa yang sudah aku lakukan dan menjalani kehidupanku dari awal meski tanpa Aldi? Bagi Anda yang ingin menolong Hana, berikan saran dan komentar Anda di pengakuanterlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan adalah awal dari kebebasan.